oleh Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha, dikasih kerjaan dari kecil. Apa kerjaannya? Jaga kambing. Angon wedhus. Ya, angon wedhus. Bahasa Indonesianya angon wedhus itu apa? Gembala kambing, mengembalakan kambing. Dibawa ke sana kambingnya, makan kambingnya, ya siapkan minum kambingnya. Pokoknya kambing betul-betul disenangkan. Itu di zaman Nabi masih kecil. Kira-kira pelajaran seperti ini penting atau enggak penting nih? Penting atau enggak penting? Penting ya. Nah, kita harus tahu apa hikmahnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW waktu kecil dikasih kerjaan gembala kambing? Ternyata dari kecil Nabi kita sudah belajar mandiri, diajari ilmu dagang, ilmu bisnis paling simpel yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dilatih minimal kamu kalau angon wedhus dapat duit gitu loh ya. Minimal itu, angon wedhus dapat duit, gembala kambing dapat duit. Minimal kamu sebagai orang Arab itu hidupnya ternak kambing. Kalau kamu bisa gembala kambing, kamu bisa hidup. Dikasih bekal itu. Ini Nabi loh, ini Rasul. Allah Ta'ala didiknya biar punya bekal ilmu duniawi, ya ilmu duniawi untuk bekal hidupnya. Makanya jangan kita sebagai muslim mengatakan yang penting ngaji, yang penting ngaji, yang penting ngaji, yang penting ngaji, yang penting cari ilmu, yang penting cari ilmu, yang penting cari ilmu, seakan-akan cari nafkah itu enggak penting. Salah. Dari kecil Nabi Muhammad SAW sudah dididik gimana caranya untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, kamu harus bisa gembala kambing. Nah, dalam pekerjaan gembala kambing itu ada hikmah yang luar biasa. Apa hikmahnya? Ngurusi kambing itu enggak gampang. Ngurusi kambing itu enggak gampang, butuh kesabaran. Kalau bahasa modernnya apa itu ya? Ngajari jadi pemimpin tuh trainingnya namanya apa itu? Apa? Leader, salah aku. Leadership, ya leadership sekarang itu kan paling ikut seminar 1 hari atau sekian jam ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan ikut seminar praktek leadership. Lah yang diurus bukan manusia, wedhus, kambing. Gak bisa diajak ngomong. Bisa ngomong sama kambing? Mbak. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak paham. Kambing yang nggak paham, kitanya nggak paham. Maka kamu harus bisa membuat kambing itu paham sama kamu, dan kamu harus paham sama kambing. Artinya apa? Betul-betul mempelajari gimana ya ini ya perasaan si kambing ini ya. Gimana ini yang diinginkan sama kambing. Belajar memahami kambing yang tidak bisa ngomong. Nah, itu pemimpin. Pemimpin itu harus bisa mendengar suara orang lain, walaupun orang itu tidak bisa bersuara. Itu baru namanya pemimpin. Nabi Muhammad SAW buktikan itu dalam hidupnya. Istrinya gak pernah ngomong, tapi Nabi paham kalau istrinya lagi kurang enak hati. Masih ingat cerita saya toh? Nabi Muhammad SAW ngomong sama Aisyah radhiyallahu taala anha, ummahatul mukminin. Wahai Aisyah, aku tahu loh kalau kamu lagi gak enak hati. Aku ngerti kalau kamu lagi gak enak hati. Aisyah pun nanya, dari mana engkau tahu ya Rasulullah kalau aku lagi gak enak hati? Karena Aisyah hatinya selalu enak. Hatinya selalu enak, tapi maksudnya gak enak hati bukan hatinya gak enak, paham ya? Ini bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu susah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Hatinya selalu enak, sikapnya baik, tapi ada perubahan hati. Rasul paham kalau hati istrinya lagi berubah. Nanyalah Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad SAW, dari mana engkau tahu ya Rasulullah kalau hatiku lagi berubah? Jawabannya sederhana, dari doamu. Doa yang mana? Kamu kalau lagi hatimu berubah, doamu itu selalu nyebut nabi-nabi yang lain. Ya Allah Tuhannya Nabi Musa, ya Allah Tuhannya Nabi Isa, ya Allah Tuhannya Nabi Nuh. Kamu gak pernah bilang ya Allah Tuhannya Muhammad. Gak kamu sebut aku, saya gak kamu sebut. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW sampai yang samar, ya samar atau gak samar ini? Samar, gak kelihatan, gak jelas, dan doanya khusyuk loh ya. Gak disindir-sindirkan, gak begini,
Nggak model seperti kalau kita nyindir misal nama apa namanya seperti di sampingnya ada orang kaya, sampingnya orang kaya, kita lagi butuh dana, doanya Allahumma mudah-mudahan ada orang kaya yang sadar ya Allah. Nah, itu cetok itu doa modus minta sumbangan. Nah, itu doa modus minta sumbangan. Ini enggak, betul-betul khusyuk. Allahumma rabban Nuh, ya Allah Tuhannya Nuh, ya Allah Tuhannya Musa, ya Allah Tuhannya Isa. Khusyuk, gak ada niatan nyindir, gak ada. Tapi Nabi Muhammad SAW paham, ini istrinya lagi ngasih pesan tersembunyi. Iya, hatiku lagi kurang enak, gak seperti biasanya. Nabi paham. Nah begitu Sayyidatuna Aisyah ngerti kalau suaminya paham, langsung ganti strategi. Ini pelajaran buat kaum pria. Ya. Wanita itu semakin cerdas semakin pinter. Ya, betul loh ya. Wanita itu semakin cerdas semakin pinter. Betul atau salah? Betul. Semakin pinter semakin cerdas. Maka Sayyidatuna Aisyah enggak diem. Engkau menjauhi namaku, enggak mau sebut-sebut namaku, yang kamu mau panggil nama nabi-nabi yang lain. Pelajaran Pak, kamu kalau jadi suami ya kadang-kadang walaupun gak cemburu, edok-edok cemburu gitu loh. Paham enggak? Udah di bojo kok gak tau cemburu. Mas, iya, dia ganteng mas ya. Oh emang biasa aja. Pokoknya cemburu didik. Mas dia ganteng, ngapa nyebut-nyebut ganteng gue? Walaupun di hatimu ya gak ngaruh gitu. Paham enggak mas? Karena istri itu pengen suaminya cemburu. Istri itu pengen suaminya cemburu, tapi jangan kebablasan. Kebablasan perang tenan. Kalau kebablasan perang bener itu kan ya. Pura-pura cemburu demi menyenangkan hati istri itu fadilahnya luar biasa. Walaupun cemburu itu harus, jangan sampai nggak punya cemburu. Nabi Muhammad SAW ngomong sama Aisyah, tuh kamu jauhi nama saya, nama Nabi lain yang sebut. Kanjeng Nabi cemburu loh, nama Nabi lain kamu sebut aku enggak. Aisyah jawab, cuman namanya yang enggak saya sebut, kalau orangnya mah saya mau, saya cari terus orangnya. Namanya enggak disebutkan enggak apa-apa, yang penting kan orangnya. Itulah pandainya wanita saudara-saudara. Masya Allah, bisa mengelit walaupun terjepit. Betul ibu-ibu? Oh, betul, ngaku. Yang di atas ngaku. Nah, ini kenapa Nabi SAW bisa paham? Peka. Karena dari kecil sudah belajar menggembala kambing, yang kambingnya gak bisa ngomong, tapi Nabi bisa paham. Nah kita ini enggak kadang, enggak mau belajar, ya enggak mau belajar. Tahu-tahu pengen jadi, saya mau jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Saya ditiru mong sholat itu, sholat bagus, sholatnya bagus, tapi enggak iso niru Nabi. Karena nirunya cuman sepenggal itu cuman ya bagian sepersekian dari sepenggal. Terus mau bilang aku niru Nabi Muhammad SAW, nanti dulu mas, nanti dulu. Kamu kalau mau niru Nabi, tiru dari mulai lahir, mulai lahir kamu tiru semuanya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dari kecil, ternyata Rasul dari kecil sudah dipilihkan lingkungan yang baik oleh orang tuanya. Maka kamu jangan sekali-kali menganggap orang tua Nabi gak punya perhatian pada anaknya, gak mudeng anaknya. Ini orang tua yang luar biasa. Tuh menggembala kambing hikmahnya banyak.